Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Nurhuda dengan NIM 039 dari kelas PSIB. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah peristiwa besar yang menjadi fondasi kejayaan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam, yaitu gerakan penerjemahan besar-besaran. Langsung saja, gerakan penerjemahan dalam peradaban Islam adalah salah satu momen paling penting dalam sejarah dunia. Gerakan ini mencapai puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah, terutama di bawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Pada masa itu, para ilmuwan muslim mulai mengumpulkan karya-karya dari berbagai peradaban, meliputi Yunani, Persia, hingga Romawi. Tujuannya bukan sekedar menerjemahkan, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan agar dapat dimanfaatkan untuk kemajuan umat. Dari sinilah perjalanan penerjemahan besar-besaran itu dimulai. Untuk sejarah singkat dari gerakan penerjemahan ini, gerakan penerjemahan sebenarnya sudah dimulai sejak akhir masa Umayyah, namun sifatnya masih terbatas. Puncak gerakan ini terjadi ketika Abbasiyah berkuasa. Baghdad berubah menjadi pusat ilmu dunia, terutama setelah berdirinya Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Di tempat inilah ribuan manuskrip asing dikumpulkan lalu diterjemahkan oleh para ilmuwan lintas agama meliputi Islam, Kristen, Yahudi hingga Zoroaster yang bekerja sama dalam suasana ilmiah yang sangat maju. Tokoh-tokoh seperti Hunain bin Ishaq, Sabit bin Qura, dan Al-Kindi menjadi pionir dalam menerjemahkan karya filsafat, matematika, kedokteran, astronomi, dan logika ke dalam bahasa Arab. Untuk proses penerjemahannya pada masa itu sangat sistematis. Yang pertama, para ilmuwan mengumpulkan naskah dalam berbagai bahasa, dari bahasa Yunani, Suriah, Persia, hingga India. Banyak karya Yunani diterjemahkan melalui bahasa Suriah terlebih dahulu, dengan alasan banyak sarjana Kristen Suriah telah terbiasa dengan teks Yunani. Hunain ibnu Ishaq dikenal sangat teliti dalam hal menerjemahkan ini. Ia membandingkan berbagai manuskrip, melakukan cek ulang, bahkan merevisi terjemahan murid-muridnya agar hasilnya akurat. Proses penerjemahan dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, penerjemahan literal, yaitu menerjemahkan kata demi kata. Yang kedua, adaptasi, yaitu menyesuaikan istilah dari pengetahuan tersebut agar mudah dipahami. Selanjutnya, revisi dan kritik ilmiah. Para ilmuwan menelaah ulang isi dari hasil penerjemahan tersebut. Hasilnya bukan hanya teks asing, tapi diolah dan dikembangkan sehingga menjadi lebih kaya. Peran perpustakaan dalam gerakan penerjemahan. Perpustakaan memiliki posisi yang sangat penting dalam gerakan ini. Baitul Hikmah bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi juga pusat pengumpulan manuskrip dunia, lokasi penerjemahan dan penelitian, tempat diskusi ilmiah lintas agama dan etnis, sarana penyebaran pengetahuan ke seluruh dunia Islam. Di sini para ilmuwan bertemu, berdiskusi, dan mengembangkan teori baru berdasarkan karya-karya yang diterjemahkan. Perpustakaan juga menjadi pusat dokumentasi. Tanpa peran perpustakaan, banyak manuskrip penting mungkin tidak akan pernah sampai ke tangan kita ini. Dampak dari gerakan penerjemahan ini yaitu Islam menjadi masa keemasan. Gerakan ini memberi dampak besar bagi dunia Islam dan dunia Barat. Yang pertama yaitu akhirnya tokoh-tokoh besar ilmu pengetahuan. Contohnya Ibnu Sina yang menulis Canon of Medicine, terus ada Al-Khwarizmi sebagai bapak aljabar dan algoritma, ada Al-Batani sebagai yang memajukan astronomi, selanjutnya yang terakhir ada Ibn Rus yang mengembangkan filsafat Aristoteles. Mereka tidak hanya meneruskan ilmu Yunani, tetapi mengembangkannya jauh lebih maju. Terus yang kedua yaitu transfer ilmu ke Eropa menjadi cikal bakal Renaissance. Naskah Arab diterjemahkan ke Latin di Toledo, Spanyol. Dari sinilah Eropa mempelajari kedokteran,
astronomi, filsafat, matematika, dan optik dari peradaban Islam. Tokoh-tokoh Eropa seperti Kopernikus, Thomas Aquinas, dan banyak ilmuwan Renaissance lainnya sangat dipengaruhi karya ilmuwan Muslim. Yang ketiga yaitu berkembangnya metode ilmiah modern. Ilmuwan seperti Ibnu Al-Haytham menekankan metode ilmiah berbasis observasi, eksperimen, dan verifikasi. Inilah akar dari metode ilmiah modern yang kita gunakan hingga sekarang. Gerakan penerjemahan besar-besaran pada masa Abbasiyah adalah tonggak penting yang menghubungkan ilmu pengetahuan kuno dengan dunia modern. Melalui perpustakaan, ilmuwan, dan semangat belajar yang tinggi, peradaban Islam mencapai masa keemasannya. Semoga kita semua, sebagai generasi hari ini, bisa meneruskan semangat-semangat para ilmuwan terdahulu, yaitu semangat membaca, menerjemahkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.